Ini cerita seseorang yang bernama Rus. Rus menyalakan mesin sepeda motornya, bersiap untuk perjalanan panjang dari Bandung menuju Yogyakarta. Ini bukan kali pertama dia menempuh jarak sejauh itu dengan motor. Sudah sering dia melakukan perjalanan jauh, terutama karena kegemarannya pada petualangan. Malam itu, udara terasa dingin dan angin sedikit kencang. Rus memutuskan untuk berangkat selepas maghrib, berharap bisa tiba di Yogyakarta sebelum fajar. Perjalanan berjalan lancar di awal. Jalanan cukup lengang, hanya sesekali truk besar lewat, dan langit malam dipenuhi bintang. Namun, memasuki daerah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, suasana mulai berubah. Langit yang semula terang mulai ditutupi awan pekat. Hawa dingin menusuk kulit, lebih dingin dari biasanya. Rus berusaha tetap tenang, meski perasaan tidak nyaman mulai menyusup perlahan. Sekitar pukul 11 malam, ketika melewati sebuah jalan hutan yang jarang dilalui kendaraan, tiba-tiba saja GPS di ponselnya tidak berfungsi. Jalur yang harusnya lurus menjadi semakin membingungkan. Rus mengikuti nalurinya, berharap jalan ini akan membawanya kembali ke jalur utama. Namun, semakin lama dia berkendara, semakin asing lingkungan di sekitarnya. Pohon-pohon tinggi berjejer rapat di sepanjang jalan. Bayangannya tampak seperti sosok-sosok tinggi yang mengintai. Rasa gelisah mulai tumbuh. Kenapa jalan ini tidak ada ujungnya? Rus bergumam. Matanya menyempit, berusaha mencari petunjuk jalan. Setiap kali melihat tanda jalan, entah kenapa arah yang ditunjukkan selalu berbeda. Berkali-kali ia merasa telah melewati tempat yang sama. Apa aku tersesat? Pikirnya. Tapi dia tak mau panik. Beberapa menit kemudian, udara tiba-tiba berubah menjadi lebih berat. Dari arah angin yang tak jelas, muncul aroma yang sangat menusuk hidung. Bau bangkai. Awalnya, harus mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin ada hewan mati di sekitar hutan. Namun, semakin jauh dia melaju, bau itu semakin tajam dan menyengat, seolah mengikuti di sepanjang jalan. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Terus mempercepat laju motornya, berharap segera keluar dari area itu. Tetapi, bau bangkai itu malah semakin kuat. Bau busuknya hampir membuatnya mual. Berkali-kali dia menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tidak ada apa-apa selain kegelapan hutan. Tiba-tiba, di sudut matanya, dia melihat bayangan samar di tengah jalan. Refleks, terus menghentikan motornya. Matanya terpaku pada sosok yang berdiri tak jauh di depannya. Bayangan itu tak jelas, namun semakin lama diperhatikan, semakin nyata. Seorang perempuan berpakaian putih, wajahnya tertutup rambut panjang yang kusut, berdiri membelakanginya. Bau bangkai semakin menyengat. Astaga, siapa itu? Terus berusaha menenangkan dirinya, tapi tangannya gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara sangat dingin. Tanpa menunggu lebih lama, Rus menarik gas motornya, mencoba melewati sosok itu. Namun, ketika dia mendekat, perempuan itu berbalik dengan gerakan lambat. Wajahnya pucat dan hancur, seperti mayat yang sudah lama membusuk. Terlihat jelas di bawah cahaya redup dari lampu motornya. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara yang mirip rintihan. Terus menjerit dalam hati, memacu motornya secepat mungkin. Suara deru angin dan mesin motor menutupi semua udara di sekelilingnya. Tapi bau busuk itu tak hilang, seakan mengejarnya, mengikuti setiap langkah rodanya. Dia tidak berani menoleh ke belakang, hanya fokus pada jalan di depannya yang tampak seperti tak berujung. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, akhirnya dia melihat tanda jalan yang familiar. Dia kembali ke jalan utama. Bau busuk itu perlahan menghilang, tetapi Rus masih merasa gemetar. Dia memutuskan untuk berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan yang masih buka. Sambil menarik napas panjang, Rus mencoba menenangkan diri. Pemilik warung, seorang pria tua, melihat wajah pucat Rus. "Kamu kenapa, nak?" Lihatnya kayak habis ketemu setan. Rus hanya tersenyum kaku.
Saya mungkin tersesat di jalan tadi, Pak. Tiba-tiba ada bau bangkai yang sangat menyengat dan entahlah. Pria tua itu memandang Rus dengan tatapan serius. Jalan mana yang kau lewati? Rus menjelaskan lokasi dan rute yang dia tempuh. Pria tua itu mengangguk pelan. Kamu tadi lewat jalan yang salah, nak. Jalan itu terkenal angker. Sudah lama orang-orang bilang kalau lewat sana seringkali mereka dibikin tersesat dan mencium bau bangkai. Rus merasakan bulu kuduknya meremang. Kenapa, Pak? Pria tua itu menatap Rus dengan mata yang dalam. Dulu ada kecelakaan di sana. Sebuah keluarga meninggal dan dalam kondisi mengenaskan, dan mayat mereka tidak ditemukan selama berhari-hari. Sejak saat itu, roh mereka dipercaya masih bergentayangan, menyesatkan siapa saja yang lewat. Rus terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Bau bangkai tadi kembali tercium samar di ingatannya, membuatnya semakin tak nyaman. Dengan segera dia menyelesaikan minumannya dan kembali ke motornya, berharap perjalanan selanjutnya akan lebih tenang. Namun dalam hatinya, Rus tahu bahwa malam itu tidak akan pernah bisa dia lupakan. Bau bangkai itu masih menghantuinya, seakan mengingatkan bahwa ada sesuatu di luar sana yang lebih dari sekedar logika.